Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin dan nikmatnya lah kita dapat menghadiri diskusi pada kali ini dengan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai COVID-19. Apa sih artinya COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019, pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi maupun bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Penularan ini terjadi saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Virus ini dapat menyerang organ-organ vital seperti jantung, ginjal, hati, dan mengakibatkan kerusakan organ tersebut. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Gejala yang paling umum yang dirasakan para pasien. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yakni demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Gejala yang sedikit tidak umum, yang pertama, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Dan yang terakhir, mata merah atau iritasi. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, yang pertama selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik, buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang keempat, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih yang berbahan alkohol. Ikuti vaksinasi ketika giliran Anda, ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Ikuti vaksinasi ketika giliran Anda, ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyediaan layanan kesehatan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Masker yang dipasang dengan benar dapat membantu mencegah penyebaran virus. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, rapid test. Yang kedua, rapid test antigen. Yang ketiga, swab test atau tes PCR. Yang keempat, CT scan. Yang kelima, tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan sekretif protein. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa memang sudah terinfeksi virus corona, tetapi bisa juga berarti terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan Anda mutlak terbebas dari virus corona. Dan cara mengobatinya yakni pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona.
Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah meresepkan obat pereda demam dan nyeri, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih. Sementara pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain: 1. Pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. Yang kedua, pemasangan ventilator atau alat bantu pernafasan. Yang ketiga, pemberian obat. Dan yang keempat, pemberian jenis antivirus. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berkata dan perilaku saya mohon maaf atas besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.